Peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harus kita ketahui arti dan maknanya dari setiap sila dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus memahami arti dan makna dari Pancasila yang mempunyai maknanya masing-masing. Namun, kali ini saya akan membahas sila keempat. Makna dalam sila ini adalah kita sebagai warga Indonesia mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang membeda-bedakan. Meski memiliki hak masing-masing, kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan tidak bersifat egois. Maksud dari sifat egois di sini adalah jangan mengambil keputusan sendiri. Untuk masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Bagaimana kita menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya? Ukuran pergaulan hidup antar sesama manusia pada hakikatnya bukanlah diukur dari menang-menangan atau siapa yang kuat dialah yang paling benar dan yang paling berpengaruh omongannya lah yang paling didengar. Sama sekali tidaklah demikian. Anak kecil yang berkata benar saja pendapatnya perlu didengar, seperti yang dikatakan orang bijak. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tetapi perhatikanlah apa yang dikatakan. Jadi, perkataan yang baik dan benar hendaklah diakui dengan benar, sekalipun kebenaran itu relatif sifatnya. Namun, kearifan pribadi sangat diperlukan untuk mengakuinya, demi untuk mengalahkan egoisme dalam diri yang selalu menguasai kita. Memang selama kita masih hidup di dunia ini, egoisme itu tetap saja selalu ada, dan selalu kita temukan manusia yang egois. Menjalin persahabatan dengan orang-orang egois tidaklah salah kalau niat kita untuk mengingatkannya. Tetapi, kalau tidak ada niat untuk mengingatkan dirinya, maka tak mustahil penyakit egoisnya akan berpindah kepada kita. Tidak ada sebuah pertemanan yang tidak memberikan manfaat, sekalipun berteman dengan orang yang egois, karena apapun yang diciptakan Tuhan tidak ada yang tidak bermanfaat, tergantung bagaimana kita menyikapi dan mengambil manfaatnya. Bagaimana kita menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya? Penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bermusyawarah dan saling menghargai. Saat ada pemilihan ketua kelas, biasanya kita membutuhkan pendapat teman-teman untuk menentukan kandidatnya. Biasanya masing-masing orang akan memberikan pendapat. Saat inilah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Baru kemudian kita bisa menentukan bersama mana yang paling baik untuk menjadi ketua kelas. 2. Menerima kritik. Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Selain itu, karakter setiap orang pun berbeda-beda. Maka dari itu, seringkali kita diberi saran atau kritik dari orang lain. Sebaiknya kita terima masukan tersebut dan menjadi acuan agar kita menjadi sosok yang lebih baik. Begitu juga jika diberi saran, alangkah baiknya kalau saran itu didengarkan dan dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Mengalahkan egoisme pribadi merupakan sikap di mana belajar toleran terhadap pendapat orang lain. Betapa pentingnya menjalankan hidup penuh toleransi di tengah-tengah kemajemukan, mau mendengar dan menerima pendapat orang lain, lalu mempertimbangkannya secara cermat. Manakala pendapat orang itu lebih tepat, benar, dan mendasar, sementara pendapat kita sendiri tidak demikian, maka hendaklah mengakui dan menerimanya dengan kebesaran hati. Apalagi pendapat tersebut didukung dengan fakta dan bukti yang kuat, sehingga tidak ada alasannya bagi kita untuk tidak menerima argumentasi tersebut. Disinilah dibutuhkan kearifan dan kebesaran jiwa.